Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Agustiana. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Asuhan Keperawatan dengan Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi dan Cairan Kestabilan Kadar Glukosa Darah pada Pasien Diabetes Mellitus di Ruang Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Derajat Prawira Negara Serang tahun 2020. Di bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah pengkajian identitas pasien. Pasien pertama yaitu Nyonya S, usia 58 tahun, agama Islam, alamat lingkungan Penyindangan Umur, nomor medrek 00400903, diagnosa medis diabetes mellitus, tanggal masuk rumah sakit 9 Maret 2020, tanggal pengkajian 10 Maret 2020. Pasien yang kedua yang saya ambil dari jurnal untuk perbandingan dengan pasien penelitian saya itu Nyonya Y, umur 33 tahun, agama Islam, alamat Perum J, nomor medrek. Diagnosa medis diabetes mellitus dan gastritis, tanggal masuk rumah sakit 27 Februari 2019, tanggal pengkajian 28 Februari 2019. Selanjutnya ada riwayat penyakit. Keluhan utama pasien Nyonya S yaitu pasien mengeluh pusing dan lemas. Riwayat penyakit sekarang, pasien datang ke Rumah Sakit Umum Derajat Prawira Negara pada 9 Maret 2020 dengan keadaan umum lemah. Dengan masalah, pasien mengeluh pusing dan badan lemas, kualitas pada saat pusing timbul, kepala terasa berat, area keluhan pusing pada bagian kepala dan badan merasa lemas, GDS 375 mg per deliliter. Waktu sering terjadi saat pasien melakukan aktivitas. Pasien juga mengatakan mempunyai riwayat diabetes selama 3 tahun. Penyakit dahulu, pasien mengatakan tidak pernah masuk rumah sakit sebelumnya dan tidak pernah operasi. Selanjutnya pasien Nyonya Y. Pasien mengeluh badan terasa lemah. Riwayat penyakit sekarang, pasien mengatakan selama seminggu merasa mual, muntah, tidak enak makan. Pasien muntah-muntah sampai dada terasa sesak. Saat muntah, pasien merasakan pada dadanya merasakan sesak. Pasien mengalami mual dan muntah sampai tidak enak makan. Didapatkan data TTV dengan tekanan darah 120 per 90 mmHg, nadi 131 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius. Lihat penyakit dahulu, pasien mengatakan pernah masuk rumah sakit sebelumnya dengan keluhan nyeri pada ulu hati. Perubahan pola kesehatan pasien Nyonya S. Pola makan dan minum. Pasien mengatakan makannya rutin 3 kali sehari dan tidak ada pantangan apapun walaupun pasien sudah mengetahui dirinya mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus. Pasien juga mengatakan sering sekali haus dan banyak minum. Setelah sakit, pasien mengatakan hanya makan setengah porsinya saja karena merasakan mual. Saat sakit, pasien banyak minum kurang lebih 2 botol besar setara dengan 3000 ml. Eliminasi. Sebelum sakit, pasien masih mengeluh sering buang air kecil. Setelah sakit, pasien juga masih merasakan mengeluh sering buang air kecil. Pola aktivitas. Pasien mengatakan saat beres-beres rumah cepat merasakan lelah, kaki dan tangan sering kesemutan. Setelah sakit, pasien hanya berbaring di kasur. ADL dibantu sebagian oleh keluarga dan oleh perawat. Perubahan pola kesehatan pasien Nyonya Y. Pola makan dan pola minum sebelum sakit. Meskipun pasien sudah mengetahui terkena DM, pasien mengatakan tidak mempunyai pantangan makanan apapun. Pasien mengatakan sehari minum kurang lebih 4-5 botol yang berukuran 750 cc per hari. Setelah sakit, pasien menghabiskan seperempat porsi makan dari porsi makan yang disediakan di rumah sakit. Pasien minum kurang lebih 4-5 botol yang berukuran 750 cc dalam waktu kurang lebih 14 jam per hari. Eliminasi. Sebelum sakit, BAK pasien kurang lebih 8-9 kali per hari, berwarna sedikit coklatan. BAB pasien sebelum sakit, keluarga mengatakan pasien BAB 1-2 kali per hari dengan konsentrasi lembek, berwarna kuning dan baunya khas. Setelah sakit, pasien mengatakan BAK kurang lebih 7-8 kali per hari, berwarna kuning kecoklatan dengan volume kurang lebih 2700 cc per hari. Pasien mengatakan bahwa belum BAB selama 1 minggu. Pola aktivitas, sebelum sakit, klien bekerja sebagai pegawai kantoran di bank. Pasien mengatakan jarang berolahraga.
Setelah sakit, pasien dapat melakukan aktivitas ringan seperti miring, kanan kiri dan duduk, namun harus dibantu oleh keluarganya. Selanjutnya, pemeriksaan fisik. Keadaan umum pasien Nyonya S adalah lemah, kesadaran kosmetis, tanda-tanda vital, tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 91 kali per menit, respirasi 21 kali per menit, suhu 37,1 derajat Celcius. Sistem endokrin. Saat dilihat tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Saat diraba atau dipalpasi tidak teraba pembesaran kelenjar tiroid dan tidak ada nyeri. Sistem perkemihan. Saat dilihat tidak terpasang kateter, urin berwarna kuning kecoklatan dan bau khas. Saat dipalpasi tidak ada nyeri tekan pada kantung kemih. Selanjutnya pasien Nyonya Y, keadaan umum lemah, kesadaran kosmetis, tanda-tanda vital, tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 131 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius. Sistem endokrin. Saat dilihat tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Saat dipalpasi tidak teraba pembesaran kelenjar tiroid dan tidak ada nyeri tekan. Sistem perkemihan. Infeksi berwarna saat dilihat berwarna kuning kecoklatan. Selanjutnya pembahasan. Pertama, pengkajian. Berdasarkan hasil pengkajian data ditemukan pada pasien 1, Nyonya S, pada saat dikaji ditemukan data subjektif. Nyonya S, pasien mengeluhkan pusing, badan merasakan lemas, pasien mengatakan tidak ada pantangan makanan apapun, walaupun sudah mengetahui tentang penyakit diabetes mellitus. Setiap hari pasien mengeluh sering haus, sering merasakan kesemutan saat melakukan aktivitas, sering buang air kecil saat pada malam hari. Pasien dan keluarga juga mengatakan pasien memiliki riwayat diabetes selama 3 tahun dan ditemukan data objektif pasien tampak terlihat lemah, berbaring di tempat tidur. Didapatkan hasil cek GDS 232 mg per deliliter. Berdasarkan pengambilan pada pasien kedua, saat dilakukan pengkajian, pasien mengeluh mual dan badannya terasa lemah dan nafsu makan menurun. Saat dilakukan pengkajian, klien mengatakan sudah mengetahui jika terkena diabetes mellitus sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu. Namun klien tidak memiliki pantangan makanan apapun saat di rumah. Saat bekerja, klien mengatakan jadwal makan klien tidak teratur karena sibuk bekerja. Makan dan minum tidak pernah mengganti dengan gula anti diabetes saat di rumah. Jarang untuk berolahraga dan aktivitas. Selanjutnya, diagnosa keperawatan. Masalah keperawatan yang saya ambil dari pasien 1 dan pasien 2 berdasarkan hasil pengkajian adalah ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan resistensi insulin. Hal ini dibuktikan dari hasil GDS, yaitu pasien 1 GDS-nya 375 ml per deliliter dan pasien 2 GDS-nya 470 mg per liter. Menurut saya, masalah ketidakstabilan kadar glukosa darah pada pasien diabetes mellitus ini disebabkan karena pola makan yang buruk dan gaya hidup yang kurang sehat dan kurangnya berolahraga. Berfokus kepada 3 intervensi, dari intervensi utama dan intervensi pendukung, yaitu manajemen hiperglikemia, hipoglikemia, dan manajemen medikasi, yang meliputi monitor kadar glukosa darah, monitor tanda dan gejala hiperglikemia, dorong pemantauan sendiri kadar glukosa darah, memonitor status cairan intake output sesuai kebutuhan. Selanjutnya, implementasi keperawatan. Implementasi merupakan tindakan proses keperawatan yang dimulai setelah melakukan penelitian pasien dari masalah keperawatan ke ketidakstabilan kadar glukosa darah dan untuk mendapat kriteria hasil yang meningkat sesuai dengan acuan sumber SLKI, yaitu kadar glukosa darah dalam rentang normal sebagai pencapaian dari keberhasilan rencana keperawatan yang diberikan. Implementasi keperawatan yang dilakukan selama masa penelitian pasien 1 dengan pasien 2, masalah keperawatan ketidakstabilan kadar glukosa darah, yakni dilakukan memonitor kadar glukosa darah, memonitor tanda dan gejala hiperglikemia, mendorong pemantauan sendiri kadar glukosa darah, memonitor status cairan intake output sesuai kebutuhan pasien. Selanjutnya itu evaluasi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, saya mengevaluasi apakah tindakan yang telah saya lakukan dapat mengatasi masalah.
atau teratasi sebagian atau masalah belum teratasi. Nah, implementasi keperawatan yang dilakukan selama masa penelitian dengan masalah keperawatan ketidakstabilan kadar glukosa darah, yakni terjadi perubahan pada Nyonya S yang mengalami peningkatan. Seperti sudah tidak merasakan pusing, kesemutan juga berkurang, mulai menghindari makanan yang manis, keadaan umum mulai stabil, gejala sewaktu dengan hasil 160 mg per deliliter. Masalah sebagian teratasi. Nah, selanjutnya Nyonya S, klien mengatakan sudah tidak mual, badannya sudah tidak terasa lemas lagi, dapat menghabiskan porsi makannya. Hasil GDS-nya itu 143 mg per deliliter. Masalah sebagian teratasi. Selanjutnya bab 5, yaitu tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan, penyakit kronis ketika pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup atau ketika tubuh secara efektif tidak dapat menggunakan insulin yang dihasilkan, hiperglikemia atau gula darah meningkat yang merupakan efek umum dari diabetes tidak terkontrol dan menyebabkan kerusakan serius pada banyak sistem tubuh. Dari masalah yang didapatkan pada pasien 1 dan pasien 2, berdasarkan pengkajian, saya mengambil masalah keperawatan ketidakstabilan kadar glukosa darah yang ditandai dengan pasien mengeluh pusing, rasa haus meningkat, sering kencing, kesemutan, sehingga intervensi dan implementasi yang dilakukan pada Nyonya S dan Nyonya Y mengacu pada intervensi dan implementasi yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan Nyonya S dan Nyonya Y dengan memberikan 3 intervensi dari intervensi utama dan intervensi pendukung, yaitu manajemen hiperglikemia, hipoglikemia, dan manajemen medikasi. Nah, dari hasil evaluasi asuhan keperawatan yang telah saya lakukan sesuai dengan intervensi yang diterapkan pada kedua pasien, ditemukan perubahan dalam kestabilan kadar glukosa darah pada Nyonya S sebagian teratasi, sedangkan pada Nyonya Y masalah sebagian teratasi. Karena kedua pasien hanya sebagian belum teratasi, anjurkan pasien mematuhi terhadap diet dan kepatuhan minum obat, sehingga intervensi sesuai kebutuhan klien tetap harus dilanjutkan untuk mencegah terjadinya ketidakstabilan kadar glukosa darah pada pasien. Selanjutnya yaitu saran dari saya untuk rumah sakit. Saya berharap untuk staf perawat di ruang Cempaka di Rumah Sakit Derajat Prawinegara agar dapat meningkatkan kualitas perawatan untuk pasien-pasien di rumah sakit dan menganjurkan kepatuhan terhadap diet dan olahraga pada pasien diabetes mellitus untuk mengurangi prevalensi angka kematian pasien diabetes mellitus. Terus yang kedua, bagi institusi, saya menyarankan agar D3 Keperawatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa agar lebih banyak menyediakan referensi tentang manajemen hiperglikemia, hipoglikemia dalam rangka meningkatkan pengembangan tindakan keperawatan yang dilakukan pada pasien diabetes mellitus. Yang ketiga, bagi responden, saya mengharapkan setelah terjadinya penyakit diabetes ini untuk selalu rajin berolahraga, hindari gula yang berlebihan, selalu mengecek kesehatan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk menghindari terjadinya penyakit diabetes mellitus. Yang keempat, bagi peneliti, dengan adanya tugas studi akhir ini, saya dapat lebih memahami serta menambah ilmu keperawatan tentang penyakit diabetes mellitus ini, agar bisa melakukan perawatan yang lebih baik, bisa menegakkan asuhan keperawatan yang lebih baik lagi. Dengan adanya hasil studi kasus akhir ini, juga diharapkan dapat menjadikan ini sebagai bacaan untuk menambah wawasan dari ilmu yang telah didapatkan dan lebih baik lagi sebelumnya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.